Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'matan kathiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati' najtami' fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Salatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadz zulumati ilan nur. Ngomongin tentang ridho, saya tidak tahu apakah salat saya diterima oleh Allah atau tidak, apakah sedekah saya itu ikhlas atau tidak, tapi saya tahu bahwa Allah itu ridho kepadaku atau tidak. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Para sahabat yang mendengarnya bingung, heran. Ya Imam, bagaimana kau tahu bahwa Allah ridho kepadamu? Saya tahu. Bagaimana engkau tahu? Di saat aku menerima ketetapan Allah, disitulah Allah akan ridho kepadaku. Jadi kita harus selalu menerima ketetapan Allah agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho kepada ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, marah, tidak terima kepada ketetapan Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Sampai-sampai diancam oleh Allah. Man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak menerima ketetapanku, walam yasbir alal bala'i, dan tidak bersabar atas ujian-ujian yang aku berikan, falyaltamis rabba siwa'i, maka carilah Tuhan selainku. Mau cari Tuhan kemana lagi? Kita setiap hari bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mau cari Tuhan selain Allah? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Memang yang paling sulit itu menerima ketetapan Allah. Tapi kita harus mengimani rukun iman yang keenam, yaitu percaya, beriman kepada qada dan qadar. Kita harus menerima dengan lapang dada, rela, ikhlas, agar kita mendapatkan ridha Allah. Jika kita mendapatkan takdir yang buruk, maka katakanlah la'allahul khair, semoga ada kebaikan di dalamnya. Dan belum tentu yang buruk bagimu itu dan belum tentu yang kamu sukai itu baik bagimu, bisa jadi buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hal sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak sukai, itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita harus selalu menerima ketetapan Allah. Dan jangan beranggapan bahwa takdir itu selalu buruk. Apakah saat kita menangis dalam menghadapi takdir Allah itu termasuk dalam tidak menerima ketetapan Allah? Belum tentu. Dulu saat anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis. Para sahabatnya bingung, bertanya, "Ya Rasul, apakah kamu tidak ridho atas kepergian Ibrahim?" Rasul menjawab, "Saya ridho. Ini adalah air mata kasih sayang." Jadi tidak apa-apa jika kita menangis saat orang yang kita sayangi sudah tidak ada, atau saat sanak saudara kita sudah tidak ada, tidak apa-apa menangis. Asalkan jangan meratapinya. Jangan, "Ya Allah, kenapa istri saya meninggal? Kenapa anak saya baru satu tahun meninggal?" Jangan gitu. Itu sama saja marah, tidak menerima kepada ketetapan Allah. Tidak boleh itu.
Dan siapa saja yang mendapatkan ridho Allah, dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang itu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi, jika kita takut kepada Allah, kita pasti bakal selalu menerima ketetapan Allah. Tidak mungkin jika kita takut kepada Allah tapi kita malah melawan Allah. Tidak mungkin itu. Jika kita takut kepada Allah, kita akan selalu mengingatnya dan selalu rela menerima segala ketetapannya. Saat manusia menghadapi kematian, ada dua tipe. Ada yang tenang saat menghadapi kematian, dan ada yang takut, gelisah. Siapa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbika, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keadaan kamu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadamu. Di saat orang-orang yang tidak menerima ketetapan Allah dan menghadapi kematian, mereka akan gelisah, ya Allah, gimana nanti di akhirat? Aku di dunia tidak sempat mendapatkan ridhomu. Aku selalu menyalahkan takdir-takdirmu. Mereka akan gelisah. Tapi tidak dengan orang yang selalu menerima ketetapan Allah. Mereka akan tenang, akan bahagia. Alhamdulillah, aku selalu menerima ketetapan Allah, dan Allah pun akan selalu ridho kepadaku. Jadi kesimpulannya, bahwa satu tujuan utama manusia adalah mendapatkan ridho Allah. Itu, catat. Ridho Allah adalah sesuatu yang paling utama. Dan salah satu cara mendapatkannya adalah dengan menerima ketetapannya. Semoga dengan ini harapannya agar kita selalu menerima dengan rela, dengan lapang dada, dengan ikhlas segala ketetapan Allah, mau itu baik atau buruk. Pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.